Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Lagi sepi pemberitaan ya, karena ini adalah masa-masa jeda internasional di mana ada Nation League ya di Eropa, terus di belahan dunia lain itu ada kualifikasi Piala Dunia khususnya di Asia, yang dimana grup 3 Indonesia tandang ke Australia sebagai lanjutan ya tandang kita. Di babak waktu kandang kita imbang 0-0, dan gua sih selalu mengharapkan mengambil nilai penuh kemenangan ya, walaupun ada pergantian pelatih segala macam, tapi kita selalu mendoakan agar timnas Indonesia, timnas merah putih bisa mengambil poin penuh ya, minimal sih curi poin lah, curi 1 poin lah, supaya mimpi semua seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia agar Indonesia tampil di Piala Dunia itu bisa terwujud. Amin. Besok ya pertandingannya jam 4 sore Australia lawan Indonesia, itu menjelang buka puasa lagi ya. Aduh, nggak bisa sumpah serapah itu, harus tahan emosi itu nontonnya kita semua. Oke, gini, jadi gue mau coba bahas ya, karena sepi ini, tapi beberapa berita yang mau coba gue luruskan dan mungkin gue coba bahas secara logis dan sistematis. Yang pertama, ini mengenai Marcus Rashford. Jadi kabarnya, karena Marcus Rashford ini ya bermain baik di Aston Villa dan membaiklah penampilannya juga, secara penampilan, passionnya dia gitu ya, semangatnya, skillnya itu dia naik terlihat lagi gitu. Walaupun ya, kalau lu semua gue gitu kan, kita nonton Marcus Rashford kan dalam pertandingan resmi ya. Ya gue kan tiap game gitu, kita kan nonton tiap game gitu ya, nonton Marcus Rashford. Dari dia umur 17 tahun waktu pertama kali Louis van Gaal tuh memasang dia di line up, memasang dia di game Europa League kalau nggak salah waktu itu ya, dan dia mencetak 2 gol. Terus kemudian dia lawan Arsenal segala macam atau masih kurus, sampai akhirnya sekarang ini ya kita nonton tuh gamenya dia tuh ya, pertandingan by pertandingan. Sebenarnya sih kalau mau bicara sama yang di Aston Villa, itu nggak ada bedanya sebenarnya, nggak ada bedanya. Sama itu Marcus Rashford gitu, masih nggak mau track back ke belakang, giliran di press dia nggak bantu temen masih, terus nendangnya masih lurus, kenceng lurus, ke arah kiper, nggak bisa placing, sama. Tapi yang membedakan itu kan kelihatan dia lebih happy gitu loh, lebih happy. Terus dia bisa ngerti kapan timing buat nge-passing atau dia nge-shoot, kapan dia harus dribbling. Tapi kalau dari sisi skillnya sih nggak ada yang berubah, nggak ada yang tiba-tiba jadi mengalami peningkatan dari sisi skill individunya ya. Dan dia kayaknya Klopp cocok lah gitu sama si Marco Asensio. Nah, dengan penampilan dia yang membaik ini, yang bagus ini, ya bagus lah gue bilang. Lebih baik lah daripada 4 bulan terakhir ini di Manchester United gitu. Dia kan dipanggil tim nasional, dipanggil lagi sama Thomas Tuchel. Ya Thomas Tuchel sih suka tipe-tipe pemain-pemain kayak begini gitu loh, yang cepat, yang bisa menusuk dari sayap. Tuchel pasti suka tipe pemain kayak begini. Nah, kabarnya karena pemain semakin baik dan dia dipanggil ke timnas, Manchester United meminta harga lebih kepada Aston Villa untuk kalau Aston Villa itu mau mempermanenkan Marcus Rashford ya. Jadi minta harga baru nih. Kabarnya kan waktu itu kan dipinjem dengan
obligation to buy ya, sekitar 40 juta pound. Nah, kalau mau bikin optionnya untuk dipermanenkan. Nah, jadi dengan keadaan seperti ini, kayaknya MU minta nambah nih. Minta nambah dong, iya dong. Udah jadi makin bagus kan, dan bisa membawa lo sampai ke jenjang 8 besar Champions League. Dan gua rasa sih untuk menaikkan harga, Aston Villa mestinya nggak keberatan ya. Feeling gua mungkin mintain aja 55 juta pound. Kasih aja harga 55 juta pound gitu. Ya paling tawar-tawar jadi 50. Dan dari sisi Aston Villa sebenarnya sih nggak harusnya nggak ada masalah. Karena kenapa? Mereka kemarin jual pemain banyak banget loh. Jual yang awal musim lalu aja Douglas Luiz sudah dijual. Terus si kemarin yang dijual di Arab tuh itu juga udah berapa puluh juta gitu loh. Plus mereka bermain di Liga Champion yang kemarin si Manchester City aja sampai ke 16 besar itu udah mengumpulkan sekitar hampir 100 juta euro gitu. Apalagi Aston Villa bisa sampai 8 besar ya, walaupun abis lawannya PSG sih agak berat. Ya, kalau dia sampai semifinal, dia bisa dapat 200 juta euro gitu. Jadi kalau misalnya kita patok 55 juta pound, harusnya mereka nggak keberatan gitu, dan harusnya mereka punya dana lah gitu ya, punya dana lah. Dan tampaknya juga para publik atau fans Aston Villa juga suka kan. Makanya gue kalau misalnya kita dibully gitu ya, tuh lu lihat tuh Rashford makin jago di Aston Villa. Lihat Rashford, lu nggak menyesal? Lihat nih, Manchester United, Amorim mencampakkan Rashford. Lihat nih, Rashford 93 akurasi passing, 10 successful dribbling. Gue justru bilang bagus. Oh bagus. Terus aja digede-gedein nama Rashford. Ya kan? Ya biar Aston Villa beli, harganya gue naikin gitu. Nggak apa-apa. Udah dipraise terus, diglorifikasi terus. Justru malah gue seneng. Berarti kan tinggal bilang sama ke Aston Villa, lu nggak beli, lu lihat tuh banyak yang muji-muji. Ya. Kalau fans MU mah mau dibully, mau disindir, mau dinyinyirin kayak gitu, diejek, itu udah nggak ngefek beneran. Apalagi yang mungkin ngikutin MU dari kecil tahun 90-an gitu ya, sampai sekarang yang udah ngalamin masa hebatnya, hebat lagi, turun lagi gitu. Aduh, udah nggak kemakan. Ejekan-ejekan kayak gitu mah, nyinyiran kayak gitu mah udah nggak kemakan gitu. Ya, jadi gue rasa harga yang pas sih mungkin pasang aja 55 juta pound, biar ujung-ujungnya jadi 50 juta pound. Nah, lumayan kan buat nambahin duit, dan harus cash keras gitu. Terus berita yang kedua, ini berkaitan dengan satu lagi pemain yang dalam status pinjaman, yaitu Anthony. Kabarnya si Bundesliga, tim Bundesliga Bayern Munchen sedang coba mengamati Anthony ya, karena dia saat ini bermain bagus juga di Real Betis gitu. Lu juga jangan salah sangka gitu ya, karena Anthony ini dulu waktu sebelum ke Manchester United dia tuh udah diincar Bayern Munchen, dan gue yakin dia cocok di Liga Jerman tuh, dia cocok gitu. Ya sama lah dengan Liga Spanyol ya, mainnya nggak terlalu fisik gitu, mainnya agak lebih lambat gitu. Terus juga di sana media, fans gitu nggak terlalu memusingkan gitu loh, nggak banyak pressing lah sehingga dia stres gitu. Ya hidup nyaman lah sebagai pesepak bola gitu ya di Spanyol sama di Jerman gitu. Dan bahkan Anthony itu sebetulnya ada beberapa berita kan di zaman Ole pun dia juga sebenarnya udah diincar gitu. Ini pemain bagus, cuma masalah mentalnya aja. Masalah mentalnya karena masalah waktu dia masalah kasus kriminal ya, yang akhirnya juga di drop kasusnya. Terus publik juga udah menjudge dia. Terus ya komen-komen pundit, legend yang banyak menyudutkan dia juga. Ya kadang-kadang orang juga nggak nyaman gitu. Ya kalau
kalau gue jadi dia sih, selama gaji gue nggak kepotong ya, minimal sama di klub lain tapi gue hidup nyaman, nah, gue sih mendingan pindah gitu. Cuman berita yang lainnya adalah Real Betis ini berusaha untuk mau pinjem 1 tahun lagi Anthony, dengan katanya pembagian gajinya Real Betis lebih besar ya, memperbesar dari yang saat ini. Kalau untuk opsi itu gue bilang sih tolak gitu ya. Setidaknya kalau emang bisa dijual dengan cash keras, ada klub yang mau ngebeli, ya mendingan lo ambil yang jual putus ya, gak usah pinjem-pinjem lagi. Enak aja Real Betis. Kalau feeling gue sih ya, ini gue nggak ngerti nih, kalau ya ini sih sedikit logisnya sistematis ya, bukannya cocok logi gitu. Kalau gue ngelihat Ten Hag kemarin itu, dia bilang gue biasanya nanti bulan-bulan Juni Juli gue baru ambil kerjaan baru gitu ya. Gue ada pemikiran gitu ya, Ten Hag itu akan ke Liga Jerman, entah ke Borussia Dortmund, entah ke RB Leipzig. Tapi katanya RB Leipzig ditolak ya sama si siapa, Jurgen Klopp. Entah juga mungkin ke Bayern Munchen. Karena gue sih ngelihat kalau Bayern Munchen nih gagal ya di Champions League, terus di Liga pun juga dia masih tipis-tipis gitu ya sama Bayer Leverkusen. Gue rasa kayaknya Vincent Kompany bisa dipecat gitu loh. Dan ketika Vincent Kompany bisa dipecat, ya feeling gue sih Ten Hag bisa menjadi calon kuat ya. Si Bayern itu kan lawan Inter Milan ya. Inter Milan ini kan gak gampang, pertahanannya kuat, permainannya rapi, kerja sama timnya bagus, pelatihnya Simone Inzaghi lagi kan. Secara pengalaman Champions League dia mentalnya lebih bagus lah, lebih teruji lah, karena udah pernah bawa sampai final ya. Malah gue agak mengunggulkan Inter Milan, PSG itu bisa jadi, bahkan Aston Villa ya, bisa jadi juara UCL sih. Nah, jadi kalau misalnya gagal di dunia, gue ada kemungkinan Ten Hag itu jadi pelatih Munchen, menggantikan Kompany, Anthony itu dibawa. Jadi kemanapun nanti Ten Hag berlabuh nih, mau dia ke Dortmund, entah dia ke ya Leverkusen kan, entah dia ke Munchen, entah mungkin dia balik ke Belanda, gue yakin nih Anthony diambil. Nah, cuman kalau menurut gue harusnya sih kita dengan cash keras ya. Karena kenapa? Kalau nih kita agak mengandai-andai sedikit dengan keuangan, si Rashford deal lah dengan 50 juta pound, yang menurut gue tuh agak oke lah. Usia emas ya, Oktober besok dia baru 28, masuk timnas lagi ya kan, permainan bagus lagi. Dari akademi Manchester United ya, dibilang wonderkid apa segala macem lah dulu, plus dengan Anthony, misalnya Anthony kita bisa laku keras ya, tadinya kan kita bayar 80 juta ya, kemahalan waktu itu, terus akhirnya kita bisa jual dia dengan angka 40 juta, dapat 90 juta, kita bisa beli tuh 3 pemain, mungkin 3 pemain muda ya, yang seperti gue bilang. Yang penting cocok dengan sistem Amorim. Gue rasa, gue udah bilang kok, untuk transfer Amorim atau transfer Ineos besok, ya lu akan mendapatkan pemain-pemain yang gak lu duga, seperti Patrick Dorgu, Eden Haven. Ya mungkin dari 4 pemain yang masih muda-muda, pasti 1 lah, pasti mungkin pemain bintang. 1 ya, harus ada sih pemain bintang yang dibeli, pemain mahal gitu loh. Pemain premium gitu, pemain tiering 1 pasti ada. Ya gak tahu siapa ya, entah Alexander Isak kek, entah siapa. Jadi yang lainnya mungkin pemain-pemain nggak apa-apa lah, muda, tapi yang penting cocok sama skemanya Amorim gitu ya. Jadi menurut gua 2 berita ini memang belum dipastikan kebenarannya oleh yang koresponden yang terpercaya, tapi menurut gua make sense, masuk akal, dan secara logis sistematis tadi udah gue jelasin. Kita wajar menaikkan harga baru buat Rashford, iya dong, jangan tim lain aja ngerjain kita kayak sekali ngerjain tim lain gitu. Sama Anthony ya menurut gue
harusnya sih jual cash ya, jual putus, jangan minjemin lagi. Dan ya kalau misalnya memang ya klub Jerman Bundesliga, gue yakin sih dia ke tempat di mana Ten Hag berlabuh sih. Itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.